Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Hajah Yayah beserta seluruh keluarganya, umindanya, ayahandanya, suaminya, anak-anaknya, saudara-saudarinya. Mudah-mudahan kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya semuanya, keluarga besar dari Dua Gajah, betul ya? Bapak Haji Harir dan Ibu Hajah Yayah, kita doakan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba-hamba yang disayang Allah, disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Segenap hubabah, segenap syaraif, segenap ustadzah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, bil khusus Ummah IHA, kita doakan semua para sesepuh, ustadzah, hubabah kita selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan keberkahan dalam kehidupannya, semakin bermanfaat ilmu, semakin bermanfaat hikmah-hikmah yang mereka miliki selama ini, insyaallah. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selamat, baik hidup di dunia maupun kelak sesudah kita meninggal dunia. Gak ada yang lebih kita inginkan daripada keselamatan hidup dunia hingga akhirat. Betul Bu? Betul Dek? Walaupun sekaya apapun hidup seseorang, tapi kalau tidak selamat, gak ada artinya apa-apa. Ada berapa banyak orang kaya yang berakhir di penjara? Betul? Selamat apa enggak selamat?
Ada banyak orang berpangkat, punya kuasa, jabatan di dunia, akan tetapi hidup dalam caci, hidup dalam maki orang lain, dihujat sana sini karena tidak amanat menjalankan jabatannya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, selamat apa enggak selamat? Dek, wanita yang hamil di luar nikah, menurutmu selamat apa enggak selamat? Enggak selamat. Anak-anak, pemuda-pemuda yang terjebak dalam narkotika, kecanduan narkoba, menurutmu selamat apa enggak selamat? Enggak selamat, teman-teman saudaraku sekalian. Ini yang kita minta, keselamatan di dunia pun yang kita minta keselamatan di hari akhirat. Keselamatan di akhirat itu dimulai dari kematian dalam husnul khotimah. Itu keselamatan akhirat. Mulainya dari saat ajal datang menjemput, iman Islam berhasil kamu pertahankan, mati dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan membawa bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai orang hidup di dunianya selamat, andai ini hidup 70 tahun selamat, hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan mapan, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tidak terkait dengan hukum. Saudaraku sekalian, sampai dia meninggal dunia, akan tetapi dia meninggal dunia tidak selamat di dalam kuburnya. Saat kematian, iman Islam tidak berhasil dia pertahankan di saat mati, orang tersebut orang yang tidak selamat. D. Kak, orang yang sekarang sudah meninggal dunia, keluargamu mungkin, teman-temanmu mungkin, tetanggamu mungkin, kalau di dalam alam kuburnya mereka mendapatkan azab kubur, orang nih di dalam kuburnya dapat azab kubur sehari aja, semalam dia mendapatkan azab kubur. Besoknya kalau ditanya, gimana waktu kamu hidup di dunia? Dia hidupnya 70 tahun, 80 tahun, anggaplah sampai 90 tahun, hidupnya senang terus-terusan, hidupnya gak pernah sakit, hidupnya kaya raya, hidupnya apa yang dia mau tersedia, hidupnya pasangannya selalu cinta, anak-anaknya hormat, anak-anaknya sayang kepada dia, kehidupan yang sangat diidamkan semua orang. 80 tahun, 90 tahun, tapi ternyata di dalam alam kubur dia mendapatkan azab kubur semalam aja. Kalau besoknya dia ditanya, kaifa wajadtad dunya, bagaimana kamu sewaktu hidup di dunia, dia akan bilang, sepanjang hidup di dunia saya selalu sengsara. Waktu hidup di dunia saya enggak ada enak-enaknya. Waktu hidup di dunia saya sangat menderita. Kesenangan dunia 80 tahun
akan dilupakan oleh seseorang hanya karena sehari berada dalam azab kuburan? Akankah kamu akan bela-belaan mati-matian kesenangan yang seperti ini fananya? Kesenangan yang seperti ini tipisnya, kesenangan yang seperti ini kecilnya. 80 tahunmu dalam kesenangan akan mudah dilupakan oleh semalam saja jika kamu disiksa dalam alam kuburmu. Menurut saya sih nggak worth it, istilah anak zaman sekarang nih. Menurut saya sih nggak cukup ibu-ibu sekalian, adik-adik, nggak cukup. Kesenangan yang kamu kejar nggak cukup. Kesenangannya kalau hanya akan mudah dilupakan dengan sehari berada dalam azab kubur. Sebaliknya, ini yang bilang guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, andai ada orang umurnya 70 tahun, 80 tahun, sepanjang hidup di dunia sengsara terus-terusan, sakit-sakitan sepanjang hidup, ditinggalkan orang-orang, nggak punya orang tua, nggak punya saudara sebatang kara, ngemis, berharap kasihan dari orang lain, diusir, dihina, nggak dianggap, sepanjang hidup menerima penolakan, sakit-sakitan, miskin, jelek, kurang apa nih? Andai, meskipun itu nggak kebayang, ada orang hidup susah terus tuh nggak kebayang. Hidup di dunia ini sepaket, ada manisnya, ada pahitnya, itu udah pasti. Tapi andai ada orang hidup 80 tahun penuh dengan kesengsaraan, hidup 90 tahun penuh dengan derita yang gak ada habis-habisnya. Satu hari dia meninggal dunia, di dalam kuburnya dia mendapatkan nikmat kubur. Begitu dia dapat kenikmatan kuburan, satu malam aja, besok harinya ditanya, kaifa wajadtad dunya, bagaimana kamu waktu hidup di dunia? Dia akan bilang, saya waktu hidup di dunia fi ni'mal halah, dalam keadaan yang paling enak, paling nyaman, bahagia, senang. Saya waktu hidup di dunia nggak pernah susah, enak terus-terusan, bahagia terus-terusan, senang terus-terusan, nggak pernah sakit, nggak pernah terluka, nggak pernah perih, nggak pernah galau, nggak pernah gelisah, lupa semua derita 80 tahun hanya karena semalam saja dia merasakan nikmatnya, nikmat kuburan. Untuk itu saya berani berkata padamu, nikmat kubur dan nikmat yang sesudahnya adalah kenikmatan yang cukup untuk kamu bela mati-matian dalam seumur hidupmu. Untuk itulah saya sampaikan kepadamu, Bu, saya sampaikan kepadamu, Dek, saya sampaikan kepadamu, Nak, saya sampaikan kepadamu, Kak,
Saya sampaikan kepadamu, Nek, siapapun yang mendengarkan ucapan saya pada saat ini, saya sampaikan kepadamu bahwa kesenangan sesudah kematian, keselamatan sesudah kematian adalah sesuatu hal yang sangat layak untuk kamu bela mati-matian seumur hidupmu ini. Kesenangan yang pantas untuk kamu bela, kebahagiaan yang pantas. Enggak apa-apa waktu di dunia merasakan susah, enggak apa-apa hidup di dunia ada sakit-sakitnya, enggak apa-apa hidup di dunia ada pahit-pahitnya, enggak apa-apa hidup di dunia ada perih-perihnya, enggak apa-apa hidup di dunia ada luka-lukanya, enggak apa-apa hidup di dunia ada ditolaknya, enggak apa-apa hidup di dunia ada gagal-gagalnya, enggak apa-apa hidup di dunia ada miskin-miskinnya. Yang penting pastikan bahwa nanti di dalam alam kubur hingga masa sesudahnya di akhirat nanti, kita semua berada dalam keadaan yang selamat. Selamat. Andai kamu tahu betapa ribuan orang saat ini di dalam alam kuburnya menyesal. Andai kamu tahu betapa ribuan orang saat ini di dalam alam barzahnya berharap andai mereka dihidupkan kembali untuk menjalani kehidupan dengan mencari keselamatan. Tapi semuanya sudah terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan esok atau lusa, entah setahun, entah 10 tahun, kamu pun akan menjadi salah satu dari ahli-ahli kubur. Meskipun kita berharap semoga jika kita menjadi salah seorang di antara mereka, kita tidak termasuk di antara mereka yang menyesali keadaan di dalam alam kubur kita. Semoga ketika nanti kita berada dalam alam kubur, kita semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu mencari keselamatan, jika dirimu mencari keselamatan untuk masa sesudah kematian, maka jalan buat selamat adalah dengan mengikuti dan mencintai manusia yang lahir pada bulan Rabiul Awal, bagindamu kekasih Allah, Nabi besar Muhammad. Itulah besar-besarnya bekal, itulah sebesar-besarnya bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti jalan baginda, taat
dan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab beliaulah manusia yang Allah jaminkan keselamatannya dimanapun saja beliau berada. Sewaktu beliau hidup di atas muka bumi ini, kemanapun beliau berada, tempat yang beliau pijak menjadi seindah-indah tempat yang ada di atas muka bumi ini. Sewaktu Nabi Muhammad hidup di atas muka bumi, tempat manapun yang sedang ada Nabi Muhammadnya jadi tempat yang paling dipandang Allah dengan pandangan penuh cintanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah menurunkan azab kepada satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ketika Nabi Muhammad ada di Madinah, Allah tidak akan menurunkan azab kepada ahli Madinah. Ketika Nabi Muhammad ada di Mekah, Allah memandang Mekah dengan pandangan penuh cintanya. Ketika Nabi Muhammad ada di Badar, ketika Nabi Muhammad ada di Khandaq, ketika Nabi Muhammad ada di Hunain, dimanapun saja Nabi Muhammad berada, tempat di mana Nabi Muhammad berada akan Allah pandang dengan pandangan penuh cinta. Tidak akan pernah diturunkan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun Nabi Muhammad berada, Allah akan berikan keselamatan kepada satu kota, satu negara di mana beliau berada di sana. Li ajlil ain Qurratil Madinah, kata guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, hanya untuk menjaga kesenangan mata seseorang, Allah menjaga satu kota keseluruhan. Hanya demi menjaga mood seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seluruh negeri untuk tidak diturunkan azab olehnya. Dimanapun Nabi Muhammad berada, Allah tidak akan pernah menurunkan azab, menurunkan bala, menurunkan bencana kepada satu kaum, kepada umat, kepada masyarakat selagi Nabi Muhammad ada di sana. Nabi Muhammad menjadi keselamatan, menjadi penyebab selamatnya hidup seseorang di atas muka bumi ini. Sekarang bayangkan, kalau keberadaan Nabi Muhammad satu menjaga seluruh negeri, saudaraku sekalian, sampai Allah tidak akan menurunkan bencana, bala, azab kepada mereka semuanya, bagaimana jika Nabi Muhammad ada dalam dirimu? Bagaimana jika Nabi Muhammad ada dalam hatimu? Kamu bawa kemanapun kamu pergi. Bagaimana jika Nabi Muhammad selalu ada dalam pikiranmu? Saya jaminkan, sebagaimana yang telah disampaikan guru-guru kami,
siapapun orangnya, selagi Nabi Muhammad bersama dengan dirinya, ia pasti akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum kelak di hari akhiratnya. Karenanya teman-teman, kalau kamu tanya sama saya, Ustazah, apa yang harus paling pertama ditanamkan kepada diri anak-anak kami? Kalau kamu tanya sama saya, inilah jawabannya. Tanamkan pada diri anak-anakmu rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad. Kenapa gitu? Sebab kalau Allah lihat dalam hati anakmu terdapat cinta kepada Nabi Muhammad, Allah akan menjaga anakmu. Sebagaimana keberadaan Nabi Muhammad dalam sebuah negeri akan menjadi penyebab keselamatan satu negeri secara keseluruhan, demikian pula dengan Nabi Muhammad ada dalam diri anakmu, cinta kepada Nabi Muhammad ada dalam hati anakmu, Allah akan selalu menjaga anakmu dimanapun saja anakmu berada. Saudara sekalian, lebih dulu daripada kamu mengajarkan sholat kepada anakmu, lebih dulu daripada kamu mengajarkan ibadah puasa kepada anakmu, lebih dulu daripada kamu mengajarkan anakmu untuk jalan-jalan di masjid, untuk i'tikaf di masjid, atau bahkan membawa anakmu yang belum balik untuk pergi ke Mekah, untuk tawaf, untuk sa'i. Saudariku sekalian yang saya muliakan, lebih utama tanamkan terlebih dahulu rasa cinta kepada Sayyiduna Nabi di hati anak-anakmu itu. Kenalkan. Gimana caranya Ustazah? Kan nabinya udah gak ada. Bu, untuk cinta tak perlu jumpa. Untuk cinta tak perlu bersua. Ada banyak di antara anak-anak kita nggak pernah ketemu sama aktor aktris Korea, tapi cintanya sama opa-opa Korea luar biasa. Senengnya sama mereka luar biasa, sampai ke mimpi-mimpi. Ada banyak yang seperti itu, bukan begitu? Ada banyak di antara anak-anak laki kita menggemari pemain bola, padahal emang pernah ketemu? Nggak pernah. Karena memang untuk jatuh cinta orang nggak perlu ketemu. Untuk kenal, apalagi sekedar untuk kenal, kita nggak perlu berjumpa. Ketika kamu mempelajari kehidupan seseorang, selalu mendengar tentang orang tersebut, lama-lama pasti kamu akan kenal kepada orang tersebut. Kalau kenal dan kamu kagum kepadanya, pasti lama-lama kamu akan jatuh cinta padanya. Kamu akan senang, jadi penggemar, ngefans sama orang tersebut. Padahal bisa jadi orangnya tidak pernah kamu temui atau bahkan sudah tidak ada lagi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tanamkan pada diri anak-anakmu. Kenapa saya mengistilahkannya tanamkan? Karena Bu, nanam itu nggak bisa sekarang kamu tanam besoknya tumbuh. Mungkin kecuali kecambah, kecuali tauge kali ya. Tanam sekarang besok tumbuh. Tapi kan tauge dipotek juga patah. Bukan yang seperti itu yang kita harap. Yang kita harap adalah pohon cinta. Yang kita harap adalah pokok cinta yang bahkan tak akan tergoyahkan meski angin sebesar apapun menghempaskan dia. Yang kita harapkan adalah pohon jati cinta, pohon yang sangat kuat, dan itu perlu waktu bertahun, bahkan bisa jadi berpuluh tahun lamanya. Anak-anakmu tanamkan pohon cinta dalam hati mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Bacain cerita tentang Nabi Muhammad? Boleh. Ceritakan kepada mereka tentang Nabi Muhammad yang saya dengar dari para ustadzah, para guru? Boleh. Atau daripada repot-repot, saya dengerin aja dah Ustazah ceramah-ceramah guru-guru pada anak-anak saya biar mereka denger, mereka jadi cinta. Boleh. Saya ajakin aja Pak Ustazah hadir-hadir majelis-majelis maulid. Boleh. Akan tetapi lebih daripada itu, rasa mengalir dari rasa. Kalau kamu ingin menanamkan cinta kepada hati anak-anakmu, terlebih dahulu pastikan rasa itu sudah ada dalam hatimu. Tanyakan pada dirimu sendiri, cintakah kamu kepada Nabi Muhammad? Dek, tanyakan pada hatimu, cintakah kamu kepada Nabi Muhammad? Kak, pernahkah air matamu mengalir menderas tanpa kamu sadari setiap kali kamu membayangkan Nabi besar Muhammad? Pernahkah kamu mengucap salawat dan salam dengan hati penuh degup haru, dengan hati berbunga-bunga, dengan rasa rindu yang bergemuruh di dada ketika kamu membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad? Pernahkah? Sebab rasa hati apabila telah kuat tak mampu dibohongi. Sebab rasa hati ketika ia sudah kokoh ada di dalam diri, tak ada siapapun yang mampu membuatnya tergoyahkan di dalam hatimu itu. Ketika rasa hati itu ada dalam dirimu, dengan mudah kamu dapat menularkannya ke dalam diri anak-anakmu. Seorang anak
yang melihat ibunya menangis ketika membaca sholawat kepada Nabi, ia akan bertanya, "Mamah kenapa nangis?" Mamahnya bilang, "Mamah kangen sama Nabi Muhammad, nak. Mamah rindu sama Nabi Muhammad." Akan membuat anakmu berusaha untuk mencari tahu seperti apa Nabi Muhammad yang dirindukan oleh ibunya, hingga mengalir air mata kerinduan dalam dirinya. Dengan cara itu kamu mengalirkan cinta ke dalam hati anak-anakmu. Bukan sekedar membacakan sejarah yang berisi nama-nama dan tahun-tahun kejadian belaka. Bukan sekedar dengan kamu mengajak anakmu, "Yuk nak, duduk, kita baca sholawat, biar kita cepat sehat, biar kita punya banyak uang, biar utang kita cepat lunas, biar kredit kita cepat selesai." Bukan. Akan tapi cinta hanya bisa dialirkan oleh cinta. Anas bin Malik umur 8 tahunan ketika ibundanya masuk Islam dari ajakan Mus'ab bin Umair di Madinah. Ibundanya Sulaim, Waisa namanya, masuk dalam agama Islam. Kemudian kerjaannya tiap hari cari tahu tentang Nabi Muhammad. Gak pernah ketemu, tapi cari tahu tentang Nabi Muhammad. Dari Sayyidina Mus'ab, Nabi kayak gimana sih orangnya, diceritain sama Mus'ab. Pulang-pulang dia akan panggil anaknya, Anas, "Nas, tahu gak sih Nabi tuh Nas, katanya Nas hidungnya mancung kayak huruf alif, bibirnya tuh Nas kayak huruf mim, merah, mereka, selalu tersenyum. Pipinya Nas katanya putih Nas. Kalau tersenyum, kalau sedang marah, kalau sedang malu, ada semburat merah di pipinya Nas merona. Nas, kapan ya Nas kita ketemu sama Nabi Muhammad? Mamah rindu padanya." Anas bu, sehari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, melihat ibunya jatuh cinta kepada Nabi besar Muhammad. Sang anak cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa, hingga ketika mereka dengar kabar bahwa Nabi Muhammad akan segera datang hijrah ke negeri mereka, ke kota mereka Yathrib, Anas bersama dengan banyak anak-anak yang lain, ia sudah mampu menularkan cinta kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-teman sebayanya, kepada orang-orang di kampungnya, untuk juga mencintai Nabi besar Muhammad. Tiap hari mereka berjaga-jaga di pinggir kota Madinah, menanti-nantikan kapan kiranya Nabi Muhammad datang di negeri mereka. Ibu, Kak, Dek, Nak, cinta
yang ada dalam hati Anas bukan taat, sebab taat adalah buah dari cinta. Kalau orang udah cinta, ia akan taat apapun yang diperintahkan oleh yang dicinta. Sebab kalau hati sudah cinta, jangankan diperintah, nggak diperintah aja dia akan melakukan apapun demi untuk merasakan rasa cinta membersamai dengan yang dicinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Anas hari demi hari berjaga-jaga bersama dengan anak-anak kecil. Sehari Nabi nggak datang, 2 hari Nabi nggak datang, sampai seminggu. Nunggunya tuh seminggu. Mereka tidak bosan. Mereka nggak tahu Nabi Muhammadnya masih lagi sembunyi di Gua Tur. Mereka nggak tahu Nabi Muhammadnya masih sedang berusaha menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy yang berusaha untuk mengejar. Mereka nggak tahu Nabi Muhammad sempat beberapa hari tinggal di kota Kuba, di daerah Kuba, di daerah dekat kota Madinah. Mereka nggak tahu itu. Tiap hari mereka tunggu, sehari, 2 hari, seminggu, sampai kemudian 10, 11 hari. Saudaraku sekalian, Nabi berangkat Senin di akhir bulan Safar, pertengahan Safar bahkan, tanggal 20-an. Nabi Muhammad nyampe di hari Senin pertama dari bulan Rabiul Awal. Jadi 2 minggu kurang lebih Nabi Muhammad berada dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah. Selama itu pula para sahabat menanti-nanti, menunggu-nunggu kehadiran beliau. Enggak bosankah? Enggak. Dari pagi sampai siang. Ntar kalau udah siang waktunya sholat duhur bubar, sholat dulu. Habis selesai sholat jalan lagi, nungguin lagi. Nggak datang juga, asar bubar. Habis asar mereka tunggu lagi sampai maghrib. Udah maghrib udah tuh nggak keluar sampai besok paginya. Perempuan-perempuan, anak-anak kecil, laki-laki dewasa, laki-laki tua, kerjaannya kayak begitu selama kurang lebih 2 minggu nungguin Nabi besar Muhammad. Nggak ada gitu yang ya udah dah, saya hari ini di rumah aja. Ntar kalau misalnya Nabi Muhammadnya beneran dateng, WhatsApp ya, kabarin ya, pakai bendera kayak apa gitu, kasih lihat kita kalau Nabi Muhammad udah dateng. Nggak ada. Apakah Nabi Muhammad memerintahkan mereka? Enggak. Kenapa mereka mau menunggu selama itu, berhari-hari lamanya? Cinta. Ketika rasa itu sudah besar, betapa ia menggelora di dalam dada, menjadi ringan, sesuatu yang orang sebut sebagai pengorbanan. Makanya kalau ada bahasa demimu aku rela berkorban, namanya belum cinta. Karena berkorban tuh berat, betul? Orang kalau udah cinta semuanya jadi bahagia, semuanya jadi ringan, nggak ada rasa berkorban. Ini demi Ustazah Halimah nih, saya ampe berangkat pagi-pagi, susah-susah, capek-capek, sakit-sakit. Kalau kamu masih merasa berkorban,
namanya bukan cinta. Kalau udah cinta tuh segalanya jadi ringan. Dari luar kota datang bahagia hatinya. Betul begitu? Ada yang dari Bandung? Ada yang dari Pekalongan? Ada yang dari Jakarta? Ada yang dari Pemalang? Ada yang dari Tegal? Ada yang dari Cirebon? Ada yang dari Sumedang? Masya Allah. Ada yang dari Sindang? Masya Allah. Saudaraku sekalian, meskipun sih kalau saya bilang, nih teman-teman hadir di majelis maulid nih, saya nggak GR kok. Saya tahu kamu bukan karena cinta kepada saya, kamu cinta kepada Nabi Muhammad yang juga semoga saya mencintainya. Kita bukan berkumpul karena kita saling cinta. Betul sih, kita berkumpul karena kita saling cinta. Tapi bukan antaramu denganku, teman-teman, melainkan antara kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas, sampai Anas bercerita, kata Anas, hari itu panas terik, matahari tepat di atas kepala, sudah tiba waktu duhur. Kami pun kemudian bubar. Kami rasa Nabi berarti nggak datang hari ini juga, seperti mana Nabi belum datang di hari-hari kemarin. Kami pun bubar satu demi satu. Akan tetapi pada saat itu seseorang yang sedang naik pohon, seseorang yang nungguin Nabi tuh sampai pada naik pohon, teman-teman, dia berteriak, inna huja, Nabi Muhammadnya datang, beliau datang, Nabi Muhammad datang, Rasulullah aja. Maka kami yang sudah mulai bubar untuk mengerjakan sholat duhur pulang ke rumah kami masing-masing, kami pun bersegera untuk balik kembali. Menanti-nanti beliau masih sangat jauh sekali, masih terlihat sangat kecil di kejauhan, di gurun sana. Beliau datang mendekati kami. Kami pun segera bersiap-siap. Kami sudah berlatih dari beberapa hari sebelumnya. Kami akan mengumandangkan yel-yel penyambutan. Kami akan mengumandangkan lagu-lagu penyambutan kami akan kedatangan beliau. Belum turun ayat hijab waktu itu. Laki-laki dan perempuan bergabung bersama-sama sampai ketika datang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Waktu awal mau masuk nih ke kota Madinah nih, orang-orang udah menyambut di gerbang kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar tahu, kebanyakan dari mereka belum tahu yang mana Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar segera mengulurkan ridanya. Beliau kemudian menutupi wajah baginda Nabi besar Muhammad alaihi salam. Dari kejauhan tersebut sampai ketika Nabi Muhammad sudah masuk ke area kota Madinah, Sayyidina Abu Bakar kemudian membuka tudung tersebut, maka mereka semuanya
memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak-anak kecil, perempuan-perempuan, laki-laki dewasa maupun laki-laki muda memandang wajah Nabi Muhammad sambil mereka semuanya bergemuruh menyambut Nabi Muhammad. Daf-daf dibunyikan, rebana-rebana ditabuh, mereka semuanya bersemarak bersama-sama mengumandangkan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajabas syukru alaina lillahi da ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madina marhaban ya khairada. Kata Anas bin Malik, kalian tahu apa yang saya rasakan? Anas 10 tahun umurnya waktu itu. Ibunya masuk Islam dengan ajakan Mus'ab bin Umair pada saat usianya 8 tahun, 2 tahun menanti-nanti kehadiran baginda Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. 2 hari, 2 tahun ibundanya selalu memperdengarkan kisah kerinduannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun ibunya selalu bercerita sambil menangis kepada Anas, "Nas, mama rindu, kapan ya Nabi Muhammad datang, Nas? Alangkah rindunya ya Nas, Nabi Muhammad ya Nas. Nas, kamu kalau Nabi Muhammad datang kamu mau apa, Nas? Nas." Terus begitu. Tanaman 2 tahun, saudariku sekalian. Anas bercerita, kalian tahu ketika pertama kali memandang wajah Nabi Muhammad apa yang saya rasakan? Anas bercerita kepada para tabi'in, apa wahai Syekh, apa wahai Tuan? Anas berkata, pertama kali saya memandang wajah Nabi Muhammad, saya berpikir dalam hati saya, ya Allah, dengannya saya tak ingin terpisah semenit pun. Ya Allah, jangan pernah jauhkan aku darinya, meski sejengkal pun. Ya Allah, dengannya saya ingin selalu bersama-sama. Anak 10 tahun mampu berdoa dengan doa cinta setinggi itu. Kenapa? Sebab ibundanya telah menumbuhkan pohon cinta itu. Bagaimana denganmu, teman-teman? Bagaimana denganmu? Adakah cinta telah ada di hatimu sehingga kamu dapat menanamkan hal itu pada diri anak-anakmu? Ataukah selama ini yang berhasil kamu tanamkan adalah rasa cinta mereka terhadap dunia yang fana ini? Sekolah yang benar, nak, biar nanti bisa kerja benar, biar nanti kamu bisa kasih duit sama mama yang banyak, biar kita hidup mulia, biar kita nggak direndahkan orang, biar kita tahu rasanya punya rumah gedongan, biar kita tahu rasanya punya mobil yang bagus, yang kerja yang benar, sekolah yang benar. Begitu? Begitu?
Mau sampai kapan kebohongan-kebohongan semacam ini kamu berikan ke dalam diri anak-anakmu? Ustazah, kenapa Ustazah bilang itu bohong? Bu, karena ternyata harta tak cukup membahagiakan hidup seseorang. Karena ternyata harta tak cukup menyelamatkan hidup seseorang. Karena ternyata harta tak cukup memuliakan hidup seseorang. Dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Apa yang akan kamu sampaikan ke hadirat Allah ketika anak-anakmu menjadi orang yang kaya raya di dunia, akan tetapi hati mereka kosong dari rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad? Seperti apa keadaanmu ketika di akhirat nanti melihat anak-anakmu satu demi satu tumbang di dalam api neraka, terjatuh, terjerumus di dalam sana karena sholat mereka yang terbengkalai, ibadah mereka yang tak jelas juntrungnya, dan hati mereka yang tak pernah kenal rasa cinta kepada Sayyiduna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hentikan segala pengelabuhan pikiran yang kau masukkan dalam hati anak-anakmu itu. Mulailah belajar menanamkan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ajarkan kepada mereka rasa cinta seperti yang diajarkan Ummu Anas kepada Anas, seperti yang diajarkan Ummu Sulaim kepada Anas bin Malik. Saudariku sekalian, hingga kemudian Sulaim beberapa hari sesudahnya membawa Anas bin Malik ke hadapan Nabi Muhammad. Ia berkata dengan pandangan penuh cinta kepada sang baginda Nabi besar Muhammad. Ia bilang, ya Rasulullah, faqad ra'aitun nas yahdun laka bihadiyah. Wahai Rasul, saya lihat semua orang ahdau laka bihadiyah, memberikan kepadamu hadiah-hadiah. Ada yang kasih tanah, ada yang kasih rumah, ada yang kasih uang, ada yang kasih pedang kepadamu atas kehadiranmu di negeri ini. Maafkan saya wahai Rasul, saya juga ingin menjadi salah seorang di antara mereka. Sepanjang malam saya berpikir, apa yang dapat saya hadiahkan kepadamu ya Rasulullah. Saya tahu yang saya dapat hadiahkan padamu adalah yang paling berharga dalam hidup saya. Dan sesudah saya berpikir panjang sepanjang malam, saya tahu bahwa yang paling berharga yang saya punya adalah anak saya Anas. Wahai Rasulullah, aku persembahkan anakku kepadamu, hadiah untukmu wahai Rasul. Dia cerdas, dia pandai, dia rajin, dia sangat menyenangkan. Hadiah untukmu ya Rasulullah. Anas bilang, Nabi Muhammad bilang, terima kasih hadiahmu wahai Sulaim. Tapi saya bingung, kalau saya dikasih tanah saya bisa bangun rumah, bangun masjid. Kalau saya dikasih pedang bisa saya pakai untuk pergi berperang. Tapi kalau saya dikasih Anas, buat apa ini Anas wahai Sulaim? Terserah engkau wahai Rasul, apapun aja boleh wahai Rasulullah. Engkau mau bawa pergi ia berperang juga silahkan wahai Rasul. Pedang masih lebih tinggi dari Anas wahai Sulaim. Kalau gitu terserah engkau wahai Rasulullah, apapun aja. Nabi liatin, Anasnya senyum-senyum. Apakah Anas bisa menyapu? Bisa Rasulullah. Kamu bisa cuci baju? Bisa Rasulullah.
Kamu bisa cuci piring? Bisa Rasulullah. Apapun aja yang kau perintahkan wahai Rasul. Kalau gitu biarkan ia bersamaku wahai Sulaim. Lebih ya Rasulullah, lebih ya Rasulullah, kata Anas. Sejak hari itu para sahabat meriwayatkan Anas menjadi selayak bayangan bagi Nabi Muhammad. Kemanapun Nabi Muhammad pergi, Anas ikut mendampingi. Saat Nabi Muhammad berada dalam rumahnya, Anas ada di rumah tersebut. Ia menyucikan baju Nabi Muhammad. Ia menghabiskan sisa makanan di piring Nabi Muhammad. Ia minum air sisa Nabi Muhammad. Ia mencucikan piring-piring Nabi Muhammad. Ia membersihkan rumah Nabi Muhammad tanpa kenal lelah, tanpa kenal capek. Bahkan Anas bercerita, khadamtuhu 10 sinin wa ma kana ya akhdimuh walakinnahu kana khadamani. 10 tahun aku berkhidmah di rumah Nabi Muhammad, dari sejak Nabi Muhammad datang hingga saat Nabi Muhammad wafat. 10 tahun aku berkhidmah padanya, 10 tahun aku melayaninya. Akan tetapi sejatinya bukanlah aku yang melayani beliau, akan tetapi 10 tahun itu pula justru Nabi Muhammadlah yang sejatinya melayaniku. Beliau mengajarkan segalanya kepadaku. Beliau mendoakanku, beliau menyayangiku. Beliau tak pernah sekalipun membentakku. Beliau tak pernah sekalipun berkata buruk tentangku. Saudariku sekalian, Anas ketika ditanya, tahukah kalian apa cita-citaku sesudah wafat Nabi Muhammad? Anas mengajar, Anas berkhidmah, Anas menyampaikan hadis-hadis dari Nabi Muhammad, menjadi salah satu dari ulama kalangan para sahabat, menjadi salah satu ulama-ulama pegangan kaum tabi'in. Anas bilang, tahukah kalian apa hal yang paling aku harapkan sesudah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa wahai syekh? Apa wahai guru? Dengerin, biar kamu tahu cita-cita pecinta. Biar kamu tahu, orang tuh kalau udah cinta, cita-citanya, harapannya apa sih gitu. Nabinya udah gak ada nih, Anas masih hidup, jauh sesudah wafatnya Nabi Muhammad, panjang umurnya Anas. Jadi sekalian, Anas tuh cita-citanya cuma satu. Kata Anas, cita-citaku, harapanku adalah hari aku dapat kembali berjumpa dengannya. Aku akan berkata padanya, la tansa khuwaidimuka Unais ya Rasulullah. Jangan lupa pelayan kecilmu, Anas kecilmu wahai Rasulullah. Cita-cita Anas adalah kembali berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Ia akan bertanya, bukankah engkau tidak lupa aku pelayan kecilmu wahai Rasulullah? Saudaraku sekalian, nih kita nih kepengen selamat hidup dunia, kepengen selamat hidup akhirat.
biar jadi kayak Anas, punya cinta, membuatnya hidup untuk yang dicinta, hingga datang saatnya berjumpa. Kelak di akhirat, kamu harus punya kata-kata yang siap buat kamu sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kamu mau bilang apa di hadapan Nabi Muhammad nanti? Kamu mau bilang apa? Apakah kamu akan bilang seperti yang disampaikan oleh orang-orang itu ya? Asa kamatan salladhi huqattu mayansa. Kata ayahandanya Habib Umar bin Hafid dalam salah satu qasidah beliau, asa kamatan salladhi huqqattu mayansa. Wahai Rasulullah, semoga engkau tak pernah lupa kepada seseorang yang seumur hidupnya tak pernah lupa padamu. Kayak enak ya kalau kita bisa hidup dengan bawa Nabi Muhammad dalam hati kita, kita nggak pernah lupa menabi gitu. Kayaknya enak tuh. Kita bisa bilang Nabi Muhammad, Rasul, saya waktu hidup di dunia tak pernah lupa padamu. Maka semoga hari ini engkau tidak lupa padaku ya Rasulullah. Kalau waktu hidupmu ini tiap hari kamu bersolawat padanya 1000 kali misalnya, kamu akan bisa ngadep Nabi Muhammad, ya Rasul, saya yang waktu hidup di dunia tiap hari 1000 kali bersolawat padamu ya Rasulullah. Atau apa yang kamu bisa siapkan untuk menghadap kepada baginda Nabi besar Muhammad? Saya Rasul yang selalu menceritakan kepada orang-orang tentangmu. Saya Rasul yang selalu menanamkan cinta ke hati anak-anak saya kepadamu. Saya Rasul yang selalu mengalir air mata ketika mengingat tentangmu. Saya Rasul, umatmu, 1400 tahun jarak kami denganmu, akan tetapi engkau tak pernah tiada dalam hatiku. Persiapkan apa yang sudah kamu lakukan di atas muka bumi ini. Dengan cara itu kita akan selamat hidup di dunia hingga selamat hidup kelak di hari akhirat nanti, insya Allah. Yuk hidup dalam cinta, hingga cinta melahirkan taat, hingga cinta melahirkan rindu, hingga cinta melahirkan hal-hal besar yang kita lakukan untuk menyelamatkan umat hingga kembali kepada Nabi besar Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Kita baca suratul Fatihah, kita minta pandangan Allah tertuju kepada kita. Allah melihat hati kita. Yang Allah lihat hatinya ada cinta kepada Nabi besar Muhammad. Semoga cintanya Allah jadikan tiket kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Semoga cintanya Allah jadikan sebagai tiket membuat dia boleh memandang wajah Nabi Muhammad di akhirat. Kita mau hadir di majelis maulid aja kadang perlu tiket untuk bisa ada di barisan-barisan terdepan. Perlu link, perlu hubungan untuk bisa ada di soft-soft terdepan. Kamu pikir di akhirat tidak seperti itu? Jauh lebih kuat lagi linknya teman-teman.
jauh lebih kuat lagi rasanya. Perlu tiket, tiketnya kamu beli di sini, di dunia ini. Tiketnya namanya cinta. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita minta kepada Allah, semoga cinta kita kepada Nabi Muhammad. Allah lihat yang sudah punya cinta dalam hatinya kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah serupakan jadi tiket yang cukup untuk bikin dia di akhirat boleh jumpa, boleh mandang wajah Nabi besar Muhammad. Dan siapapun di antaramu yang hari ini hadir, hari ini mendengarkan, hari ini ikut bersolawat bersama-sama, jika di hatimu belum punya cinta, kita berdoa bersama-sama, minta kepada Allah, semoga rahman rahimnya, semoga kedermawanan dan keagungannya, semoga cinta kasihnya membuat dia berkenan meletakkan rasa cinta di dalam hatimu hingga kamu tidak mati kecuali sesudah berbekal cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sebab cinta padanya adalah keselamatan bagimu di akhirat nanti. Kita sama-sama berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak keluar siapapun di antara kita, bahkan anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita, semua orang-orang yang kita sayangi, baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah-rumah mereka. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kedermawananmu kami harap, kasih sayangmu kami minta. Di hari Jumat, di jam-jam menjelang duhur, merupakan saat ijabah, kami meminta kepadamu, ya Allah, jangan matikan kami kecuali setelah tabungan cinta kami kepada Nabi Muhammad cukup untuk mempertemukan kami dengannya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbika, waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaina mimma siwahuma, habba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, karuniakanlah dalam hati kami rasa cinta padamu, karuniakan dalam hati kami rasa cinta kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihmu dan kekasih kami. Ya Allah, karuniakan rasa cinta di hati kami kepadanya, penyelamat kami, pemberi syafaat pada kami untuk dunia akhirat kami. Karuniakan rasa cinta kepadanya, ya Allah, yang menyelamatkan kami hidup di dunia, menyelamatkan kami dari perbuatan-perbuatan dosa, menyelamatkan kami dari kebusukan-kebusukan hati, menyelamatkan kami dari akhlak yang tidak terpuji,
menyelamatkan kami dari kematian dalam su'ul khatimah. Karuniakanlah ya Allah dalam hati kami rasa cinta kepada Nabi Muhammad, hingga kami dapat mati dalam husnul khatimah. Bekalkan hati kami cinta padanya ya Allah, rasa cinta yang menyelamatkan kami di dunia, rasa cinta yang menyelamatkan kami di saat sakaratul maut, rasa cinta yang menyelamatkan kami di dalam alam kubur, rasa cinta yang menyelamatkan kami di padang mahsyar, rasa cinta yang menyelamatkan kami saat amal kami ditimbang, rasa cinta yang menyelamatkan kami saat amal perbuatan kami dihisab, rasa cinta yang menyelamatkan kami saat melewati jembatan, rasa cinta yang menyelamatkan kami dari api neraka, rasa cinta yang menyelamatkan kami hingga kami selamat sampai di surgamu ya Allah. Karuniakan dalam hidup kami rasa cinta kepada Nabi Muhammad, hingga cinta ini membuat kami dapat berjumpa dengannya, memandang wajahnya, berjalan di belakangnya, mendengar suaranya ketika ia berkata, ummati, ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Jadikan kami sebagai umat yang mendengar doa beliau hari itu ya Allah. Jangan halangkan kami darinya, jangan jauhkan kami darinya ya Allah. Taruhkan dalam hati kami rasa cinta yang cukup, bekalkan untuk hati kami ya Allah rasa cinta yang cukup sebagai bekal. Karuniakan dalam hati kami ya Allah rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad yang membawa kami kepada seindah-indah pertemuan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.